Kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, pemirsa, setelah tadi kita membahas yang soal malas-malasan di bulan Ramadan karena katanya lemes, jadi pengennya malas-malasan aja, gak mau ini, gak mau itu, pengen diem aja gitu. Tapi kan Pak Ustadz nih kita udah tahu ya kalau misalkan lebih baik tidur gitu ya karena ibadah. Tapi gimana kalau misalkan dia tuh gak ngelakuin apa-apa, tidur dari pagi misalkan sampai mau buka puasa tidur terus. Karena apakah itu malas atau memang gimana Pak Ustadz? Iya, jadi sebetulnya harus ada motivasi. Tentu gini ya, setiap ibadah itu dia punya presentasi kita mendapatkan pahala tersebut. Ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang 70%, bahkan ada yang hanya 1%, bahkan dia dapat 0. Kan Iya. gitu. Makanya tergantung bagaimana komitmen kita, istiqomah kita dalam melakukan ibadah. Tergantung kesempurnaan kita ketika melakukan ibadah. Contoh, orang yang berpuasa Ramadan, kemudian dia memperbanyak baca Al-Quran, dia memperbanyak istighfar, dia memperbanyak berdoa, dia memperbanyak sedekah, dia memperbanyak amal soleh, maka tentu dia akan sempurna mendapatkan pahala Ramadan 100%. Tapi kalau ada orang yang puasa dia di bulan Ramadan, tapi dari pagi dia tidur sampai mau buka puasa baru dia bangun. Iya. Kemudian dia berbuka puasa. Tentu dia kalau sholat bangun ya. Sholat Iya. bangun kemudian pokoknya kerjanya tidur aja. Dengan alasan apa? Lemes. Kan gitu. Iya. Nah nanti Allah akan lihat sebetulnya dia gimana. Dia karena malas atau karena memang lemes. Itu berbeda. Nah, kalau lemes itu kan berarti memang dia tidak mampu untuk melakukan amal-amal yang banyak. Karena ada memang orang yang di bulan Ramadan itu dia nggak punya kekuatan. Ya, terlalu lemes dia. Mau bergerak aja susah memang. Sehingga kemudian dia tidur saja. Kalau dia tidurnya bukan karena malas, maka insya Allah dia akan tetap mendapatkan ibadah. Atau mendapatkan pahala daripada puasa di bulan Ramadannya. Tapi kalau karena malas-malasan, maka ini adalah salah satu amalan yang akan merusak nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan. Ini harus dihindari sebetulnya. Nah makanya kalau kita mau lebih sempurna bulan Ramadannya, maka iringilah puasa di bulan Ramadan dengan amal soleh, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Itu Imam Syafi'i dalam satu hari dia bisa mengkhotamkan Al-Quran selama 2 kali. 2 kali. Kalau kita 1 bulan belum tentu sekali, dia 1 hari 2 kali. Gitu. Jadi 1 bulan dia mengkhotamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ini yang harus kita kejar targetnya. Waduh, kayak 1 hari 1 juz aja udah berat Pak Ustadz. Kayak aduh abis subuh berapa ya halaman. Tiara itu mah ya. Iya, tapi kan yang penting masih ada nilai ibadahnya gitu. Mau mengaji alhamdulillah. Iya, daripada tidak sama sekali. Iya betul kan Pak Ustadz, karena males-malesannya Pak Ustadz tidur terus. Yang Abah yang tidur terus. Enggak. One day one juice ya. One day one juice. Nah kita ngomongin Ramadan nih, tapi kita belum tahu sejarah singkatnya mungkin Pak Ustadz. Kenapa sih hingga akhirnya kita ditetapkan umat muslim harus puasa gitu? Iya. Sebenarnya dalam ayat Al-Quran kan sudah disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu itu sudah diwajibkan. Jadi syariat Islam dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Rasulullah SAW, syariat puasa itu ada, cuman berbeda-beda caranya dan berbeda-beda waktunya. Contohnya Nabi Daud puasanya selang-selang kan. Ya. 1 hari puasa, 1 hari enggak. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Nanti nabi-nabi yang lain dia punya syariat puasa juga dan berbeda. Nah, Rasulullah SAW ya membawa risalah Al-Quran, ya punya mujizat Al-Quran dan ketetapannya adalah puasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Dan itu merupakan ketetapan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah diwajibkan berpuasa. Intinya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena takwa ini buahnya manis. Orang yang bertakwa, in tattaqullaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dibukakan jalan keluar dari setiap masalah. Enggak ada manusia yang enggak punya masalah. Setiap manusia punya ujian, punya masalah, gitu ya. Dan orang yang akan dapat keluar dari masalah apapun yang dia hadapin,
itu adalah orang yang dekat kepada Allah, bertakwa. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada orang bertakwa itu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kita akan memikir bahwa rizki kita itu dari tempat kerja kita. Iya. Padahal sebetulnya ada rizki yang lebih banyak dari luaran sana yang bukan dari sini. Makanya jangan pernah meyakini bahwa rizki kan di kerjaan ini. Tapi sebetulnya rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bertakwa itu banyak dari pintu-pintu yang lain. Kadang-kadang kita nggak sangka-sangka. Gitu. Nah, gitu. Jadi nih Pak Ustadz, kalau Iya. misalkan kita ini, apakah setan itu sebenarnya takut sama orang berpuasa enggak? Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan gini. Kata Rasulullah, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak lajang, ini jadinya nikah nih. Wahai anak lajang, kalau kamu sudah mampu maka nikahlah, gitu ya. Ini hadisnya gitu. Kalau kamu sudah mampu menikah, menikahlah. Tapi kalau kamu tidak mampu menikah, maka pertama puasa. Nah, puasa. Kenapa puasa? Karena dengan puasa itu akan membuat tubuh kita itu, urat-urat syaraf kita yang mengalirkan darah itu akan menyempit. Sehingga ruang lingkup perjalanan setan itu juga akan menyempit. Sehingga puasa Ramadan adalah salah satu bulan yang paling ditakuti oleh setan. Kenapa? Karena mereka tidak punya keleluasaan untuk bergerak di dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena menyempitnya saluran darah kita karena puasa. Orang kalau puasa nggak punya selera apapun, ya diajak pacaran nggak mau, ya kan? Diajak chattingan nggak mau. Belum Kenapa? tentu itu Pak Ustadz. Karena yang dia ingat, apa? Yang dia ingat di kepalaku cuma ingat kolak, kan gitu. Karena lapar, ya orang lapar dia nggak semangat tuh buat apa-apa. Betul. Makanya kalau kita suka maksiat, seringlah lapar supaya maksiat itu terhindar. Kenapa? Kalau lapar kita rasanya lemes, pengennya tidur, nggak pengen maksiat kan gitu. Iya, betul. Nah, ngomongin Ramadan Pak Ustadz kan Iya. pasti ada yang namanya tarawih, salat tarawih. Tarawih. Ya. Nah, di salat tarawih juga katanya di setiap malam itu berbeda-beda, bukan manfaatnya, apa sih namanya? Keutamaannya. Itu betul Pak Ustadz? Iya, berbeda-beda. Keutamaan jadi tarawih pertama, tarawih kedua. Keutamaannya buat ini, Iya. misalkan malam kedua keutamaannya adalah ini, Iya. gitu. Sebetulnya keutamaannya ya sama saja. Di setiap hari itu adalah pengampunan, di setiap hari itu adalah pemaafan, di setiap hari adalah membakar amal, tidak dibeda-bedakan. Gitu ya, Pak. Mungkin ulama itu ingin mengumpulkan perbedaan-perbedaan itu saja. Tapi sebetulnya setiap hari itu ampunan. Setiap hari itu pembakar daripada dosa-dosa kita. Dan setiap hari itu adalah penerimaan ampunan. Nah, salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah di mana di saat itu ketika kita berdoa, doa kita nggak ada hijab. Jadi kalau doanya minta jodoh itu harusnya dapat. Nah, jadi pertanyaan itu kalau dari dulu nyari jodoh nggak dapat, padahal sudah nemu Ramadan udah terlalu banyak. Betul. Berarti ada sesuatu yang membuat jodohnya nggak datang-datang. Jangan-jangan Kan gitu. seperti episode sebelumnya lagi. Iya. Makanya di bulan Ramadan tuh banyak sekali keutamaan seperti itu ya. Ibadah itu dilipat gandakan. Ketika kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mohon ampun, ini sebentar lagi Ramadan. Ketika kita mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan, maka Allah pasti ampunkan. Bulan Ramadan adalah bulan paling tepat kita untuk taubat. Tidak ada bulan yang paling tepat untuk bertobat selain daripada bulan Ramadan. Nah Pak Ustadz, aku mau nanya nih. Kan di bulan Ramadan itu pasti doa kita bakal terkabul. Iya, ya? betul. Apakah jika doa yang buruk juga akan dijabah oleh Allah? Iya. Syariat dalam Islam itu tidak boleh kita berdoa kejelekan kepada orang lain. Ya Allah, celakakanlah dia. Sukma nggak boleh gitu. Kan gunanya. Itu namanya bukan doa, itu sumpah. Kecuali kita berdoa kepada musuh-musuh Islam, boleh. Ya Allah, hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya. Ya Allah, porak-porandakanlah mereka musuh-musuh Islam yang memerangi Islam seporak-porandanya. Itu boleh.
mendoakan kehancuran musuh-musuh Islam. Begitu juga, misalkan kita sakit, kita boleh berdoa agar setan-setan dalam diri kita yang menyakiti kita, yang menyiksa kita, yang selama ini menjerumuskan kita melakukan kemaksiatan, agar Allah hancurkan mereka dan usir mereka dari tubuh kita. Boleh kalau konsepnya seperti itu. Tapi kalau kita jodoh lamarannya nggak diterima gitu ya. Tembakannya nggak diterima, semoga celaka kau. Mumpung bulan Ramadan, itu nggak boleh. Nanti ancaman pula jadi alat bagi lelaki untuk melamar wanita yang dia sukai dengan niat agar wanita itu nggak berani nolak, kan nolak dosa kan. Nanti kalau kamu nolak saya di bulan Ramadan, ini dosanya berlipat-lipat kan gitu. Jadi alat ya. Ntar dibalasnya, apalagi kalau pacaran ntar dosanya nambah. Iya sih. Nah Pak Ustadz, ada lagi satu lagi Pak Ustadz dari Abai. Kan ada anak kecil yang masih belajar puasa, yang kehitungannya belum balik mungkin ya. Iya betul. Nah katanya amalannya itu jadi ke orang tuanya, itu betul Pak Ustadz? Jadi gini, kalau amalan itu, kalau anak-anak dia ibadah atau tidak ibadah, dia belum dicatat ya. Dia namanya ada disebut rufi'al qalam anis salasah gitu ya kata Rasulullah. Qalam atau catatan malaikat itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua orang gila, yang keempat orang yang pingsan. Jadi orang yang pingsan itu kalau dia nggak sholat, maka dia nggak ada pertimbangan amal, tidak dicatat dosa-dosanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau anak kecil dia puasa di bulan Ramadan, maka dia belum dapat apa-apa. Bagaimana kalau dia nggak puasa? Kalau dia nggak puasa juga tidak mendapatkan apa-apa. Contoh, dulu Imam Syafi'i walaupun usianya belum balik, dia sudah menjadi ulama. Dia mengajar hadis. Sehingga kemudian ketika dia mengajar hadis, dia sambil minum di bulan Ramadan. Nah, kenapa dia minum? Aku belum balik, nggak apa-apa minum. Kan itu. Sementara orang-orang yang ikut kajian dia, itu orang-orang dewasa yang wajib berpuasa. Seperti itu. Jadi tidak ada catatan amalnya kalau masih anak-anak. Pak Ustadz, mau ngomongin soal orang tua dan anak di bulan puasa, gimana hukumnya nih Pak Ustadz nih? Ada orang tua gitu kan, dia kan puasa nih udah balik, puasa terus ibadahnya juga dijalanin gitu ya, 5 sholat 5 waktu, terus udah gitu kan nahan sabar gitu, nahan amarah terhadap anaknya itu. Tapi pas setelah selesai buka puasa, plus anaknya bikin ulah gitu ya, nakal gitu, terus si orang tuanya itu malah malah ngeluarin amarahnya tuh, jedar di sana ya, langsung dikumpulin gitu ya. Itu gimana hukumnya, gimana Pak Ustadz? Iya, jadi sebetulnya gini, puasa Ramadan ini adalah waktu yang Allah siapkan untuk kita berlatih. Berlatih untuk apa? Pertama, berlatih untuk istiqomah dalam ibadah. Berlatih untuk meninggalkan maksiat. Berlatih untuk menahan amarah. Ya, latihan ini akan sukses dan berhasil manakala puasanya hilang, maka kebiasaan-kebiasaan buruknya juga hilang. Kalau kemudian dari pagi dia puasa, tapi marahnya mau marah, geremnya ditahan-tahan, sebaik buka puasa langsung banting. Itu namanya. Langsung banting gelas, marah-marahi anaknya. Kau dari pagi gini-gini ya. Itu namanya dia tidak mendapatkan nilai-nilai pendidikan dalam puasa Ramadan yang harusnya itu betul-betul melatih agar dia betul-betul sabar, bukan mengumpulkan amarahnya untuk dia ledakkan sehabis bulan Ramadan. Nah, takut mengurangi pahalanya, mungkin mau sudah ditahan-tahan. Sudah buka puasa langsung gitu. Berarti itu sama saja. Dia tidak mendapatkan fadilah daripada hikmah dan fadilah daripada puasa Ramadan. Kenapa? Karena ternyata hanya menahan amarah, bukan tidak marah. Menahan amarah untuk diledakkan di waktu yang tepat. Yaitu setelah berbuka puasa. Nah, Pak dan Ustadz, itu setan. Oke. Dan itu sempat godaan potong ya setan. barusan. Nah Pak Ustadz, aku teh kan teringat lagi yang tadi ucapan dari Sukma, pertanyaan Sukma yang katanya kalau misalkan ngedoa yang buruk kan kita Pak Ustadz itu kan kayak sumpah gitu loh Pak Ustadz. Nah terucapnya sumpah itu apakah datangnya dari setan gitu Pak Ustadz, gimana? Iya. Jadi gini, ada hawa nafsu, ada setan.
Ada orang bermaksiat karena godaan setan, ada orang bermaksiat karena hawa nafsunya. Jadi itu tetap. Jadi ketika harusnya kita ini kalau berada dalam fitrah, itu kan pengennya ibadah terus. Iya. Jadi mulut kita tidak akan pernah keluar cacian, mulut kita tidak akan pernah keluar gunjingan. Yang kita keluarkan hanyalah bagaimana kita memberikan nasihat, bagaimana kita berzikir, kita tidak akan peduli dengan orang lain. Apapun pandangan orang tentang kita dihina, kita dicaci, kita dimaki, karena itu mulut dia, kita nggak bisa tutup mulutnya. Yang kita bisa rubah adalah bagaimana kita menerima apa yang dia cacikan dengan nilai positif. Jadi hinaan, cacian, makian orang lain, jawab dengan prestasi. Kata-kata mutiara. Iya, Quotes betul, of betul, the betul. day. Jadi pemirsa nih barusan yang kasusnya yang ibu-ibu suka nahan amarah di siang hari dan mengeluarkan di malam hari. Aduh, gimana ya Pak Ustadz, tetap Itu aja namanya ya, ngumpulin ngumpulin amarah. Bukan karena sabar ya Pak Ustadz. Bukan karena sabar, tapi ngumpulkan supaya diledakkan di waktu yang pas. Waduh. Jadi sebaiknya janganlah ya Pak Ustadz ya. Iya. Gitu. Ikhlaskan saja, sabar gitu. Nah pemirsa, pembahasan kita kali ini masih bakalan banyak banget. Jadi tetap bersama Fajar Berkah, pasti Pasti berkah. berkah.